segala sesuatu ini manusia taat kepada kasihnya, kan segala sesuatu prinsip Allah itu kasih. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan bahwa bagaimana segala sesuatu ini biarlah kehendakmu yang jadi. Apakah dia melakukan itu nanti manusia akan mengetahui tentang kasihnya? Begini, Akhirnya bro. ada yang sadar pada saat yang terakhir, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Itu karena kasih, mereka melihat kasih. Manusia ketika waktu ada ketua komandan prajurit, melihat segala sesuatu itu, akhirnya dia sadar, oh inilah kasih. Begini, bro. Yesus itu kan dia 100% Allah, 100% manusia. Nah, dia disalibkan itu kan tadi bro bilang dia takut kepada Allah Bapa. Jelas dalam keadaan sebagai manusia, dia berdoa itu dia ketakutan. Itu ada di Lukas 22 ayat 44. Bentar ya. Dia ketakut dalam keadaan sebagai manusia, makanya dia ketakutan. Malaikat memberikan kekuatan ya, dan dia bersungguh berdoa ya. Itu di sebentar suka sini ya, bentar ya. Tadi kan bro bilang Yesus ketakutan, tidak mungkin Yesus ketakutan. Ini ayatnya bro. Jadi memang dalam penyaliban itu Yesus sebagai manusia ya, jadi ketakutan karena dia sebagai manusia. Dia merendahkan diri ya. Nah ini, bentar ya. Ini bro. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, perhatikan di sini. Ini ayat ini harus dijelaskan oleh ayat Alkitab lain karena ia sangat ketakutan. Oke, dia ketakutan kenapa? Dalam keadaan sebagai apa? Nah, kita buka di kitab Ibrani karena Ibrani ini kunci daripada tabernakel itu. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Dia ini Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini loh. Menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Jelas Yesus itu, begitu bro, mata pisau. Yesus itu dia taat kepada Bapa. Dia sebagai manusia, dia ketakutan dengan murka Allah. Jadi dia tidak, kalau bro punya pandangan, semua orang pandangan beda bro. Kalau bro mengatakan penyaliban itu rencana manusia, berarti Yesus taat kepada manusia. Dia takut kepada manusia. Begitu Dia bro. tidak takut kepada manusia. Jadi gini, kita diskusi aja ya. Mata pisau sebentar. Pak Gantian Timothy bicara. ini turun dulu. Santai, Supaya santai. saya- Gantian bicara mata pisau. Ya. Mata pisau. Jadi Gantian gini. bicara. Mata Dia pisau. tanggapi dulu. Sebentar Masih Pak tanggapi Timothy. dulu, Pak Santai, jangan emosi. Timothy turun Ya, dulu kita untuk Pak Bombom ini supaya sebentar Pak Timothy, jangan. Ini saya punya room Anda jadi. 10 detik Pak Bombom. Pak Oke, Bombom oke. Gantian, tolong gantian. Sebentar mata pisau, sabar. Ya, mata pisau. Saya di sini kan moderator, sabar. Pak Timothy ini room saya, tolong harga saya. Ya, betul kan Biar- Anda biar- mengatakan sebentar tadi dulu. 10 detik Pak Bombom. Boleh enggak? Iya, saya punya room. Sebentar. Iya, Dengar dulu. Anda tahu punya room. Kau ini bagaimana? Sabar dulu, Pak. Saya punya room lah. Sabar dulu, Karena bro. penjelasan Mana tidak mata boleh. pisau udah ngaut, bukan iman Kristen. Iya, sabar. Kita Bukan anak enggak Tuhan semua. sabar. Dari tadi aku udah Sabar. Iya, sudah sabar gini. Sekarang mata pisau diam dulu. Pak Timothy bicara, kita diam. Habis itu Pak mata Iya, pisau tanggapi. iya, Silakan. gitulah. Oke. Iya, maksudnya sabar. Saya bicara dulu. Kamu tidak bisa sabar. Lanjut, silakan. Oke. Ya, gitu. Ya, makasih Pak Bombom ya. Gini teman-teman yang Kristen yang di bawah, ya kita bersabar lah. Ya, saudara yang Merry Christmas ya buat mata pisau, teman-teman semua di bawah. Makasih Pak Bombom ya. Salam Tritunggal buat kita semua. Dengarkan ini baik orang Kristen. Kristen itu semua pinter-pinter. Sebenarnya nggak perlu kita sharing. Anda sudah tahu sebenarnya imanmu, ya. Penyaliban Kristus. Ini dengarkan, ini ajaran Alkitab yang benar. Anda sebenarnya sudah tahu, nggak perlu dijelas. Orang Kristen itu smart. Penyaliban Kristus. ini kalau Diam. tambah orang Dengarkan ini dulu, saya nggak mau Mata Pisau. dengar Dengarkan, yang kamu seperti ini, diam. Pak Bombom. Dengarkan Pak dulu. Bombom. Kenapa kamu begitu ketakutan Kalau- Mata Pisau? kalau- Kita diskusi. Ya, Nggak apa-apa, diskusi. bro. Kita Orang akan lain. Biarkan ini Nggak. diskusi. biarkan saja dia ngomong, nggak apa-apa. Dengarkan dulu. Gini,
saya Mata pisau, kesempatan kamu saya diam untuk dulu. berbicara Nah. supaya jangan hilang ketika Mohon Pak Bombom bersabar, menyanggah Mas. Oke, saya. oke. Ya sudah, sabar. Sabar Pak Timothy, begini Turunkan dah. saja lah. Sabar dulu, biarkan saja. Begini, sudah. Pak Timothy diam Masa- dulu, biarkan dulu, Jangan biar dulu suruh tanggapi Pak sudah. Bombom Ini harus saya menambahkan teruskan orang dulu, lain narasi kurang saya percaya ini, diri gitu apanya loh, Pak ini? Bombom. Belum selesai, Sudah, mata pisau. bukan. Dia langsung memotong-motong. Sabar. Anda terlalu Udah bertele-tele. Saya dong, kamu diam dulu aja mata kok. pisau. Aduh, kamu ini nggak ada adab. Biar Begini, Saya nggak begini, ada sudah. adab. Anda yang masuk tidak ada adab. Mata pisau. Masa orang lagi Kok tidak berdiskusi, ada kau masuk adab? seolah-olah Kamu tidak kau ada lebih. adab. Begini, mata pisau. Begini bro, begini. Biarkan Aduh, saja Pak dia Bombom, kalau bicara. Pak Saya Bombom, bicara dulu, baru Anda nanti mata pisau. Tidak Kalau akan kita Pak Bombom potong. mau menempatkan Mata orang pisau. lain, Dengarkan seperti ini, dulu. maka sudahlah. Saya Itu bicara atur dulu. aja, Pak Bombom. Nanti Ya, sudah, Anda oke. bicara. Nanti kapan kita diskusi lagi lah? Pak Bombom Kita hanya potong. tipenya Kita ini seperti diskusi. Diam dulu. Enggak, jangan framing. Ya. Sebentar Pak Timothy, sebentar ya. Ya, Sebentar Pak Timothy. ya. Sabar Pak Timothy, diam dulu, sabar dulu. Memang Oke. mau diskusi antara kita berdua, jangan libatkan orang lain. Ya sudah. Kita kan tidak marah-marah tuh dari tadi toh. Sudah, kita kan tadi tidak marah-marah. Orang ini tidak ada gunanya. Sebentar. Kalau kita Ada isi mata diskusi, pisau, jangan saya di mute gitu loh. Sabar. Kalian harus gini, dengar Pak dulu Bombom. sebentar. Saya Sebentar. Bisa dengar saya nggak? Kan narasi saya, karena itu bukan narasi iman Kristen. Iya, sudah sabar Ya, begini ya, sebentar. itu. Sebentar Sama ya. dia. Remove Kita sama dia. merendahkan hati, mata pisau. Tadi kau bicara, saya dengar, saya diam saja, saya nggak Betul. potong-potong. Lah, makanya giliran saya Sekarang, kan kenapa iya orang sebentar, lain sebentar. lagi, Pak Bombom. Kita kasih dia satu kali saja. Iya, Kita satu kali, Tidak habis itu perlu, dia Pak turun. Bombom. Saya tidak perlu Kamu tidak mendengarkan. perlu masuk ke sini. Buang itu. Berarti Kita mata lagi pisau, berdua. berarti mata pisau ini mau ajak debat betul-betul ini kah? Saya Timothy Lewis ya. Dan kita perbedaan Saya pendapat Timothy itu Lewis. biasa. Rendah Tapi hati kenapa lah, orang bro. lain Yang salah. Kamu malah Tidak, ngomong. biarkan saja dia ngomong. Supaya dukungan dari orang lain. Bukan. Sebentar, Pak Timothy diam dulu. Dia Ya, saya diam. bicara. Pak Timothy diam dulu. Sebentar. Pak Timothy diam dulu. Sebentar abang ya. Sabar abang, sebentar. Sebentar dulu. Pak Timothy ini. Pak Timothy diam dulu. Tadi Pak Mata Pisau ini sudah salah bicara. Apakah saya Tidak, takut saya dengan? salah bicara. Ya. Sebentar, oke. Sebentar. Apakah Anda menganggap saya sebagai musuh untuk diskusi? Sampai saya harus mengajak orang? Lah, posisinya kalau Pak Bombom suruh dia bicara, berarti Pak Bombom butuh dukungan dong. Saya tidak butuh dukungan, kita diskusi. Sebentar. Kita begini. Saya tidak takut kau mata pisau kalau diskusi. Ada aja. Mata pisau, saya Bilang Anda tidak tahu. Sebentar. Kita diskusi Saya, berdua. bukan, tapi bahasamu ini kan kita cuma mengasah besi menanamkan besi, bro. Gimana dukungan? Jangan Diskusi begitu, baik. bro. Kamu Masa sehat ketika Pak Bombom bicara, terus ada Bukan. Maksudnya begini mata pisau. Enggak Saya boleh mau seperti membantah itu. apa yang membuat Pak Bombom Tidak dengan ada, bantahan Pak Bombom. Saya Bukan, tidak ada baku bantah sini, Ini nggak kita apa-apa. diskusi baik Orang bertiga. lain. Ini kalau Ada aja. seandainya Udah. datang, Yuk, Ya udah, gini aja dah. Selesaikan diskusi. Selesaikan. Diam kamu dulu mata pisau. Ya, kalau enggak Biarkan kamu dulu dia bicara. Jangan suruh Biarkan saya sudah. diam. Ya, kita enggak Kamu perlu mengalah tekanan. sudah. Ya. Begini, Oke, mata terus pisau ini. kita udah diam sudah. Kamu udah diam sudah. Diam dulu. Biar dia bicara sudah. Pak Bombom. Ya, diam dulu mata pisau. Saya dengan Pak Bombom lagi diskusi. Itu ketakutan. Saya Dengarkan tidak narasi mengurangi saya. rasa hormat saya kepada Dengarkan Pak Bombom. dulu. Tapi Ngana orang ini yang baru bagaimana, seperti Ngana ini, ini mata maka akan pisau. membuat Kita dulu sebuah berbicara. bahwa Pak Bombom nanti Waduh, kalah Pak Bombom, diskusi dengan bagaimana? saya. Ngana ini mata pisau. Seperti Dengarkan itu, Pak orang Bombom. berbicara. Ini giliran saya berbicara. Sudah begini, Kita Pak berdua Timothy. saja. Jadi Pak Bombom sudah Sudah, izinkan Pak saya Timothy. berbicara, habis saya berbicara, Anda berbicara. Nanti begini Pak Timothy, begini Pak Timothy, begini abangku ya. Pak Timothy juga di sini, bukan saya marah, tapi mata pisau pada intinya dia tidak mau diskusi sama Pak Timothy. Begini mata pisau, Saya nanti kita tidak mau berdua. diskusi, saya mau diskusi sama Pak Bombom. Ya udah, Meluruskan kalau begitu. ajaran bahwa Oke, ajaran yang mata kalau begitu pisau nanti dulu, itu nanti dulu, ajaran, sudah. Ya bukan sudah. ajaran kekristenan. Saya hanya meluruskan saja. Bolehkah Oke. saya berbicara sebentar? Diam dulu, ya boleh. nanti Iya, ada oke. waktunya. Kamu penting ketika turunkan dulu konklusinya, sebentar sama Pak. dia. Ajaran-ajaran Sudah begini, ini kok dibahas. gini Pak begini sebentar. Kita boleh kepala panas tapi hati jangan Saya panas. tidak begini. kepala panas bro Pak Bombom. Ya, saya mengerti, hanya saya mengerti. Izinkan saya berbicara. Iya, Saya dengan sebentar, kasih sebentar. ini berbicara, memberikan pengajaran kepada saudara-saudara Kristen yang ada di bawah. Oke. Saya tidak saya butuh luruskan ya. pengajaran, Kamu kita diam. lagi yang namanya diskusi. Kamu diam Kalau aja dulu, pengajaran Mata itu Pisau. bukan sekarang. Aduh, biarkan Loh, saya kita lagi berbicara diskusi. dulu.
Bukan, saya nggak Kenapa butuh pengajaran kamu, Anda. dengarkan dulu mata pisau. Saya lagi diskusi dengan Pak Kenapa kamu Bombo. takut berbicara? Saya Loh, kok berbicara. takut Saya sih? berbicara tidak Kok ngomong menyinggung takut? siapapun. Saya Mata kan- pisau, biarkan saja dia bicara dulu lah. Gitu loh. Habis itu dia turun. Biarkan saja dia bicara dulu sudah. Ya, biarkan saya Biarkan dia bicara dulu. Kita diam dulu. Nanti dia baru turun ya. Bukan saya, bukan begitu Pak Bombo. Saya kenapa Saya kamu kan mau membantah mata apa yang Pak pisau? Bombo sampaikan. Anda itu Oke. Begini Pak tidak Timothy. senang saya berbicara. Pak Timothy kasih saya time 5 menit. 3 atau 5 menit. Pak Timothy diam. Biarkan dia bicara dulu. Habis itu baru nanti ini Pak Timothy bicara. Oke? Ya, Kita diam. Saya ngalah ya. Oke teman-teman, saya ngalah. Itu. Ya, gitu dong. Silakan. Supaya jangan sampai kita Harap bicara. begitu Anda selesai berbicara, Anda jangan turun dulu ya. Silakan. Sudah. Sekarang 48 ya, detik 48. Aduh, Anda ini jangan seolah-olah Anda mau mengajari Kamu saya, diam Pak. aja, kamu narasi saja, ya Anda berbicara saja. Silakan. Aduh, ini Sudah. tiba-tiba turun dari surga datang untuk ngomong Kamu bahwa diam ada aja, yang benar, ada kamu yang salah. bernarasi Sudah, saja. biarkan. Nggak usah Udah, filosofiatur biar. kamu. Makanya, Silakan. Bom, Nggak usah. saya tanya aja Pak Bom, mau diskusi dengan saya atau dengan Timothy? Gitu aja. Gini ya, saya mau diskusi Masa dengan kita kau diskusi. cuma begini bro. Silakan kita Ngatur-ngatur tunjukkan orang. dalil, Pak Biarkan Bom. saja Diskusi begini. kita, semua orang Kristen Begini. di sini berhak. Ini kan bukan berdebat, Kamu namanya ngatur, diskusi kan kamu enak berdua toh. aja. Cuma begini Ya, bro. makanya hanya dua Pisau. orang dong. Kenapa harus ada orang lain di Kita antara semua, kita? saya juga, kenapa? Ini kan Keberapa cuma apa nama Tuhan Anda sudah begini aja, berdiskusi begini aja. Mata pisau bicara dulu, setelah itu kita diam semua, kasih ungkapan pendapat. Ini kan dengan hati toh. Betul, Baru Pak Timothy betul. bicara. Habis itu Pak Timothy turun sudah. Iya, baru itu friend namanya. Gak apa-apa aja, itu namanya Bukan friend. hanya Kok kamu anak saja Tuhan, orang toh? Kristen di sini. Semua Ya, juga berhak ya udah begitu berbicara. saja. Ya udah Betul. kita Ini aja. room Kristen, bukan room kamu. Iya, Ingat itu, bukan kata room kita. Islam, Silakan. bukan. Ini kan anak-anak Tuhan toh. Betul. Kau santai saja. Ya, silakan Nggak Anda usah berbicara, prende, saya potong. Silakan Pak. Ya, Bro, diam. silakan. Ya. Jadi kalau diam aja, Pak. Jadi segala sesuatu itu yang Pak Bom katakan tentang rencana Allah itu tetap damai sejahtera kepada kita semua. Ya. Kalau dibilang bahwa tunduk dan takluk kepada Bapa, dia tidak takut. Tuhan Yesus itu tidak takut. Allah itu justru memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Ibrani 1 ayat 10. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika waktu dia berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaannya, apakah dia bisa melakukan kasihnya yang nyata? Ya, ketika dia berkomunikasi dengan Allah, biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Allah itu apa? Mengasihi. Jadi bukan berarti bahwa dia tunduk dan takluk kepada Bapa. Jadi ada seolah-olah bahwa Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus itu punya kelemahan, keinginan daging, hawa nafsu. Ya, tetap prinsip dari keilahian Yesus adalah kasih, kudus, dan adil. Makanya dia tidak tunduk kepada yang namanya ketakutannya sebagai manusia. Ketakutannya sebagai kedagingannya. Jadi apakah kalau seandainya dibilang bahwa tadi murka Allah, Yesus itu keilahiannya adalah sebagai Allah. Firman yang menjadi manusia itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu, Yohanes 1 ayat 14, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ketika dia berkomunikasi, hubungan relasi. Bukan karena ketakutan terhadap murka Allah. Hal yang terjadi kepada apa yang nanti akan penyaliban, secara kemanusiaan dia nggak mampu. Tetapi karena kasihnya, karena rencana Allah itu adalah mengasihi manusia, makanya dia tetap tunduk pada prinsip Allah. Sekali lagi ya, saya bilang, asas-asas pernyataan Allah itu adalah kasih, kudus, dan adil. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, makanya ketika waktu manusia melakukan segala sesuatu, bukan Tuhan Yesus tunduk pada rencana manusia, tidak. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka lakukan, makanya di kayu salib dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan ada rencana iblis. Saya tidak pernah bilang bahwa iblis itu dungu, goblok. Tidak ada rencana iblis di situ. Iblis tidak mungkin yang namanya merancang penyaliban. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena kasih terhadap manusia, karena kasih juga terhadap Allah.
Allah itu kasih. Makanya sekali lagi penegasan Yesus Kristus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Allah murka terhadap manusia, ya, tapi tidak murka terhadap Yesus Kristus. Karena mereka itu saling mengasihi, Bapa menghormati anak, anak menghormati Bapa. Makanya tidak ada yang namanya satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Ya, jadi apapun yang saya sampaikan di sini karena Allah itu kasih. Kalau kita menjelaskan tentang Allah yang salah, maka itu Allah Mokondo, yang satu-satunya. Hati-hati ya kepada teman-teman semua, saya ingatkan, jangan sampai menjelaskan Allah yang salah di antara kita. Karena prinsip Allah itu tidak boleh dihilangkan. Ibrani 5 ayat 12, ya, prinsip-prinsip atau pernyataan-pernyataan atau asas-asas pernyataan Allah itu tidak boleh hilang dalam menjelaskan pernyataan Allah. Ya, segala sesuatu jangan kita melihat bahwa ontologi ekonomianya, terus Anda mau membolak-balikan ekonominya terus ontologi. Ya, itu suatu kesalahan dalam berpikir. Jadi pemahaman-pemahaman teologi yang kita sampaikan tetap pada prinsip-prinsip Allah. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan tidak keluar dari yang namanya prinsip-prinsip Allah. Yaitu Allah itu kasih, Allah itu adil, dan Allah itu selalu dengan kekudusannya. Jadi jangan sampai Anda membuat Allah itu kehilangan kasih, kehilangan adil, dan kehilangan kekudusannya. Saya kira itu saja demikian ya, karena bukan berarti Yesus tunduk kepada manusia, terus dia bilang bahwa bukan Yesus itu bukan tunduk kepada manusia. Dia menyerahkan dirinya kepada manusia, kemudian dia mengatakan bahwa ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu bahwa ada manusia di situ juga turut, tetapi sudah menyerahkan dirinya. Apa yang kalian mau perbuat, lakukanlah. Yaitu prinsip Allah karena kasih. Jadi jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip Allah. Saya kira itu saja ya, demikian Pak Bom ya, supaya kita jangan sampai menjelaskan apa yang kita sampaikan itu hilang dari asas-asas Allah. Allah tidak mungkin melakukan segala tindakannya kalau bukan karena kasih, kalau bukan karena adil, kalau bukan karena kudus. Jadi Allah itu kasih, kita harus tahu rencana Allah adalah rencana damai, rancangan damai sejahtera. Dan rencana Allah dalam dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu teman-teman semua, ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Hati-hati dalam menjelaskan Allah, karena Allah itu kasih. Jangan menghilangkan prinsip Allah. Silakan. Ya, besarkan saya Pak Bom. Tadi 48, sekarang 56. Berarti Anda 8 menit berbicara. Oke teman-teman ya, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus buat kita semua. Bapak Ibu semua ya. Pak Bom, ini saya 53. Ya. Namun Tuhan berkehendak. Ini penderitaan hamba ini adalah Kristus. Bapak Ibu semua di bawah umat anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini adalah Kristus, Tuhan itu adalah Bapa. Membuat Kristus sakit. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Bapa berkehendak, berkeinginan bahwa Kristus itu harus mati di kayu salib. Ini iman Kristen yang benar Bapak Ibu semua. 3 arus besar gereja di bawah kolong langit ini. Gereja Ortodoks, Gereja Katolik, Gereja Protestan, seluruh karismatik Pentakosta. Penyaliban Kristus adalah rencana, adalah keinginan, adalah kehendak dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dari kekekalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, yaitu adalah Bapa, dikaruniakan buat apa? Harus diremukan. Ingat itu Bapak Ibu semua. Jadi penyaliban Kristus adalah rencana Allah. Allah Bapa maksudnya. Buat apa dia diserahkan, dikaruniakan buat kita? Untuk mati di kayu salib. Untuk diremukan. Untuk menanggung seluruh penderitaan. Seperti
Nubuatan kitab Yesaya pasal 53. Dia harus menderita. Menderita karena rencana siapa? Rencana Allah Bapa. Ini sudah dijelaskan Dia harus tadi. Kukira kau diremukkan. membawa Dia ayat harus baru. disalibkan. Dia harus diludahi. Dia harus ditombak. Dia harus menderita kesakitan. Apakah Allah Bapa itu kejam? Tidak. Karena apa? Tidak ada. Diam dulu mata pisau. Anda berbicara tadi 8 menit. Saya diam, saya penuhi janji. Kita sudah baca ini tadi Yesaya 53. Kamu diam Saya dulu. dengan Pak Bomom Aduh. sudah debat. Makanya teman-teman, orang ini apologet. Orang-orang ini nggak bisa dipercaya. Saya bukan Persis seperti apologet. karbon. Kamu kepanasan kan dengarkan firman Tuhan. Anda Saya 8 menit, dengar. kami semua Dari duduk tadi diam saya sudah mendengarkan Anda. jelaskan. Ketika saya berbicara, Anda diam. Loh itu Kalau diulang. kamu, nih, Tadi Pak Bomom mata sudah pisau, sampaikan saya ayat undang kamu ke ini. komal saya, ya, Timothy Lewis. Nih, Gak follow penting sekali, saya nggak kasih kenal kamu Anda kartu merah. kok. Kamu diam dulu. Saya menjelaskan ulang yang sama yang diam sudah saya dulu. katakan Ada kepada Pak aja Bomom di mata pisau. tadi. Ini giliran saya berbicara. Loh, Anda tidak Kalau masuk kamu dalam mau diskusi berdebat sama minimal. saya jabanin Pak kamu Bomom yang sampai sampaikan. diam dulu. Ya, jadi gitu teman-teman. Saya lanjutkan. Dari tadi saya udah bilang kamu kalau diam Anda dulu. bicara Aduh, tentang Yesaya. yang begini-begini Pak Bomo, buang aja dulu Pak Segala Bomo. sesuatu itu Tadi kan dia rancangan. sudah komit, Anda juga Kita nggak lagi ini, nggak bicara tegas gitu tentang loh. yang namanya 1 kali Tadi 24 saya, jam. Anda dia berbicara, saya Kalau diam 8 ngomong hal-hal menit. seperti Sekarang ini, saya berbicara saya nggak dipotong-potong. butuh Gimana ini Anda, Brother Pak. Bombo? Anda ini gimana? Nggak ada Saya nggak komitmen kamu. kenal. Gini, mata pisau kan. Ya sudah, dari Kita kan sama anak-anak Tuhan Buang toh. dulu dia. Biarkan saja Pak Timothy bicara dulu, kita diam saja lah. Komitmen apa Bang. yang sudah ini ada. bersaudara, ini Biarkan kita komitmen aja bro. Ini kan netizen menilai kita. Gak enak bro. Kalau memang dia mau bicara, silakan bicara. Saya turun. Kan gitu. Oke, sebentar. Kita tidak perlu kamu di sini. Sebentar Mati Ya, Pisau, saya mata bicara pisau, dulu. kamu. Sudah habis ini saya dan Pak Timothy sudah. Di komal saya. Sebentar habis ini saya dan Pak Timothy sebentar. Sebentar bisa dan Pak Timothy. Oke, Mata Pisau sebentar dulu. Aduh. Tadi malah sudah bang. Kita mengalah aja udah. Begini Mata Pisau. Di semua sekolah teologi ya tidak pernah mengajarkan rencana manusia, bro. Nah sekarang bro tadi mengatakan bahwa saya tertantang tadi. Tuhan itu tidak, dia kan tadi biarkan bicara masalah dulu ontologi. bicara Pak Bombo. Boleh nggak saya Sebentar bang, selesaikan? sebentar aja. Aduh. Ontologi gimana? dengan ekonomi. Nah tadi bro mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah direndahkan. Malah ini. Bro sudah baca Ibrani 2 atau ayat 7 toh? Turun. Sudah toh? Biar boleh nggak saya selesaikan dulu berbicara Iya, Pak Bombo? Filipi 2 ayat 6 Boleh juga. nggak Bukan, saya- Ibrani 2. Dirinya. Ibrani 2 ayat 7. Sebentar Pak Timothy, sebentar. Ibrani 2 ayat 7, sebentar. Selesaikan dulu Sebentar. saya bicara. Iya nanti, Dek, sebentar. Ibrani 2 ayat 7, bro. Iya, bahkan merendahkan dirinya melebihi malaikat. Biarkan dulu saya Malaikat berbicara. saja Iya. Bom, kita Itu ini kan bro sudah masih termakan ada. dengan bro punya kata-kata kan. Mana ini, bro? Kenapa? Anda Karena tadi mengatakan, jangan dipotong. Ini belum 1 menit langsung dipotong. sebenarnya begini Mata Pisau, kita biarkan kita sudah komitmen. Iya, Biarkan gitu saja loh. Timothy bicara 1 kali, saya habis itu diam sudah, habis itu berlanjut lagi. Biarkan dia ngomong dulu Makanya sudah. kenapa Pak begitu Bombo. ketakutan dia? Saya Kenapa mau kamu dengan takut Pak sama Bomom saya? aja. Kalau orang lain Biarkan ngapain? saya berbicara gitu loh. Masa kamu Kita biarkan dia saja. Oke lah, sudah. Tidak ada. Mata Pisau nanti begini sudah karena Mata Pisau tidak mau. Nanti kita sudah disudahi dulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Kita Kita lanjut. Hoi, Pak Bombo. Bukan. Dia tidak mau. Dia tidak mau, bro. Dia tidak mau. Bukan, dia tidak mau. Karena nggak takut sama dia. Turunkan dulu dia. Bukan takut. Saya tidak pernah takut dengan manusia. Mana ini? Ya sudah, nggak ada bicara Jo. Biarkan sudah. Jadi sebentar. Sudah, kalian ribut sudah berdua sudah. Kalian berdua ribut sudah Jo. Ya, lanjut. Oke, ya, saya dulu dia, ribut dengan Timothy ini. Turunkan dulu dia, brother. Karena pada Bagaimana kita diskusi prinsipnya, begini, potong-potong. segala Tadi dia sesuatu bicara itu, 8 menit. kalau tentang Habis itu nubuatan saya dan berbicara, rencangan, dia dipotong-potong sama saya dia. sudah sampaikan. Siapa nggak takut sama dia, bro? Siapa Kenapa? mana ini? Bagaimana Anda ngana ini? masih- Mata Pisau mau turun kah? Cerita sama sekali. Mata Pisau turun ya, saya kasih turun dulu ya. Nanti kita baku dem saja ya, kalau siapa nih ya. Aduh, mana ini? Tidak, Mata Pisau turun dulu. Mata Pisau turun dulu. Kok gitu sih? Kita bisa menghormati Pangana selama ini Kita loh. dong. Giliran kita ini berbicara. Tidak, begini. Apa? Karena saya baca pasal ini coba nih. Saya baca firman Tuhan ini begitu dia ketakutan kalau mendengarkan firman Tuhan ini bagaimana ini, bro? Begini, oke sudah, begini sebentar. Pak Timothy,
mana? Pak Timothy sebentar, kasih saya 10 detik dulu bicara. Kasih saya 10 detik dulu bicara. Sebentar, saya 10 detik dulu bicara. Begini bro, tadi kan kita sudah komitmen. Biarkan saja Pak Timothy dia bicara. Dia punya narasi, kita biarkan saja. Setelah dia bicara, kan tadi kau sudah setuju. Toh kita harus profesional bro. Kita Bukan, profesional. gini, Pak Umum. Mohon maaf saya potong ya. Jangan ngapa-ngapain lagi kamu. Jangan kau potong-potong dulu bro. Narasimu mata pisau. Bukan Diam suatu dulu hal yang kamu. baru. Umum sudah diam sampai, dulu Pak. Kamu nggak ada adab Ya, saya kamu. 53. Kamu Ini saya sudah ngomong-ngomong bahas. Tuhan. Ngomong Bukan, dari tadi tuh. Kamu itu mata Begini, pisau, bro. kamu Aduh. tersesat kamu itu. Oke sudah, Mata Pisau minta maaf ya. Saya pikir nanti kita kok. Enggak, Iya, udahlah. kita biarkan dulu saya bernarasi. Lu lah. enak Ada Biarkan penting. saja dia, biarkan saja Tidak dia. sama sekali kamu. Kamu tadi Oh, berbicara tapi dia. 8 menit, tidak ada yang potong. Kamu Oh, kita bilang saya biarkan sesat, kamu kau. berbicara 8 menit gitu Oh, loh. siapa bilang Sekarang saya ketika sesat? saya berbicara, kamu potong-potong malah. Ini kamu bagaimana kamu ini? Mata pisau apa kamu? Hei, mata pisau. Kurang ajar kamu ini. Malah dikasih kali makin Bilang hati saya kamu makin sesat, ini melonjak kasih kamu apa? ini. Kamu kurang ajar kamu. Jangan seolah-olah kau ini Dasar kurang kamu ajar. ini pengajar sesat kamu ini. Sudahlah, Bagaimana nanti kan menjadi ribut kan. rencana manusia? Pengajar sesat kamu ini. Kau buktikan Kamu bahwa pengajar ya sesat. rencana Allah mana? Mana? 1 kali 24 jam itu rencana Allah. Iya oke sudah. Kita Gedein saya. ya, biarkan dia bicara sudah. Pak Ya. ini Pak Pengajar Mata sesat, Pisau biarkan ya. kurang ajar Sudah kamu. diam sudah. Makin di hati Oke kau silakan. Bodoh. makin melonjak kau dari tadi. Kau bilang Bagaimana rencana penyelidikan Allah Kristus bodoh. dan rencana manusia? Kau Nih, sesat-sesatkan orang dengarkan dulu, kamu bodoh. diam dulu, diam. Bodoh. Nih, Oh kamu itu diam. bodoh kok. Kehendak kamu diam, sudah kamu diam. kubicarakan Kamu diam. tadi. Sama saya kamu diskusi Apa yang debat. Jangan ikutin dirancangkan Sofiatul Allah sama pada Idris TV. sejahtera. Bodoh. Kamu ini pengajar sesat kau nih. Kurang Kau ajar bodoh. kau ini. Makin di Kau hati ini tadi yang makin kurang kita. ajar. Nah ini teman-teman nih. Tahu. Kamu bodoh. diam dulu kamu. Bodoh, kau diam. Namun ya, Saya sudah diam, bilang. Nah, diam dulu kamu Jangan diam. sok tahu kau, bodoh. Diam. Kamu diam. Kau bodoh. Kamu diam. Kamu pengajar bodoh. sesat kamu. Ada Kau aja bodoh. kau nih. Kamu pengajar sesat kamu. Kamu bodoh. makin ngaur aja kamu ini. Masa yang bodoh. penyalipan Kristus rencana manusia? Dari mana rencana manusia? Ini nih. dari Kau mana coba nih? kau buktikan Kamu bahwa itu diam. rencana Allah 1 kali 24 jam. Ini diam dulu, diam. Kalau Matius Diam, 27 itu diam. mana? Kamu pengajar sesat Buktikan, kamu. jangan kau Kamu sesat kamu. dari situ. Saya Bodoh. Timotius mengatakan kamu Saya pengajar dari, sesat. dari dulu Pengajar apa yang saya kamu sampaikan pengajar konsisten sesat dengan kamu. Alkitab. Kurang Mana ajar kau kau ini. buktikan? Diajarin Mana kamu kau buktikan? Alkitab. Ajaran bodoh. baru dari mana Kau penyalipan Kristus buktikan itu adalah Matius rencana 27 manusia? itu di mana ada Kapan rencana manusia Allah? merencanakan penyalipan? Manusia siapa? Mana? Ada aja kamu. Pengajar sesat kau nih, kurang ajar kau. Bahwa itu Di adalah tadi kamu rencana Allah makin dalam hati, kau Matius makin 27. banjantung kau tadi. Semua yang Orang dikatakan itu adalah ngalang-ngalang, manusia. motong-motong Kau kamu jangan tadi. bodoh Gak di ada sini. adab kamu, gak ada integritas kamu. Dengan Bagaimana rancangan kau nggak kamu ngerti ini? apa-apa. Kamu tahu dari mana bahwa penyalipan Yesus rencana manusia? Ini rencana Tuhan nih, kehendak Tuhan nih. Kamu tahu nggak? Matamu lihat nih, matamu coba lihat nih. Nah, coba lihat nih. Ini. Manusia bodoh Nih. tiba-tiba Kamu lihat, kamu ke atas diam kamu. Ada aja kamu dari tadi ngaur kamu. Ada aja kamu makin ngaur aja kamu ngajar. Mata pisau apa ini? Intinya untuk Yang ini rencananya. adalah mata jelek ini. Mata pisau apa? Mata pisau ada aja kau dari tadi. Kau makin ngaur aja dari tadi. Ada saja kamu. Pak Bobom turunkan dulu dia Pak Bobom. Biarkan saya bernarasi dulu. Orang-orang ini pengajar sesat kamu biarkan di sini. Ada aja mata pisau ngaur kamu itu. Tolong direkam teman-teman. Mata pisau juga pengajar sesat ini. Ada saja. Dari mana penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Kamu belajar di mana kamu? Nggak sekolah juga, nggak sekolah Alkitab juga, nggak belajar juga. Model ngaur, model rocos kamu itu, model sound system kamu ada apologet pengajar sesat kamu itu. Model suara aja kok, model mic, model apa, model ini sound system kamu ngaur. Ada saja kamu ini. Coba tunjukkan Matius 27 itu di mana Diam rencana kamu, diam Allahnya. dulu. Coba. Saya jelaskan ini dulu. Kamu ini ada. Di mana Matius Kamu diam dulu, diam. Mulutmu diam, biar saya ajarin kamu. Biar saya ajarin kamu tidak ngerti apa-apa tentang ayat Alkitab. Alkitab Ada saja kau. aja kamu ini. Ngomong dari tadi ngaur aja kamu dari tadi. Ngajar sesat kamu ini. Bagaimana penyelidikan Yesus adalah penyelidikan adalah kehendak manusia? Saya sudah Ini bilang adalah kalau kehendak rancangan Allah. Allah ya rancangan Allah. Bukan kehendak manusia. Dari Bukan mana Matius kamu kehendak manusia? Manusia siapa penyelidikan Allah. Kristus? Ada saja kau ini ngaur kamu ini. Ada di tadi makin melonjak aja kau ini dari tadi dibiarin ngerocos aja mulutmu itu. Ada saja kamu. Kenapa kamu? Ada saja. Kenapa? Makin ngaur aja kau.
Mata pisau apa Ngancam-ngancam kamu? siapa? Aku lebih setan kau nih, aku lebih Kecil, aku lebih ngancam-ngancam bagaimana siapa, kau weh? ini? Dari tadi nggak ada adab kamu. Kau ngomong Ada kenapa? kamu songong kamu yang songong. Itu adalah Ada saja rencana kamu. Ya, Allah. saya bacakan ini Pak Bom Jangan kau ya. kacau di situ. Ini di dalam Yesaya 53 Bodoh ini kayak ya. kau tua tapi Diam bodoh. dulu kamu, diam. Betul, tapi Ya, bodoh. biar saya ajarin kamu. Kamu mata pisau Betul, tapi apa bodoh. kamu ini? Bisa ngancam-ngancam. Tua Dari mana? tapi Siapa yang bodoh. ngancam-ngancam? Mata pisau apa kau? Mata pisau apa? Mata pisauan penghujat kau ini ada aja kau. Kurang ajar kau Siapa ini. yang bilang saya penghujat? Kamu, Penghujat siapa? saya mengatakan, ini saya rekam, kamu penghujat Islam. Siapa yang penghujat, bodoh? Saya mengatakan, saya Timothy Lewis. Penghujat siapa? Saya, kamu penghujat agama lain. Saya menghujat siapa, bodoh? Ya, penghujat agama lain kamu. Saya yang ngomong. Penghujat siapa, bodoh? Kamu rekam, saya yang ngomong. Gua hadapin Ya, kau. siapa? Saya menghujat Ada. siapa, bodoh? Saya yang ngomong, saya. Ya, saya menghujat siapa? Iya, kamu menghujat agama lain. Kamu menipu pendusta kau. Siapa? Agama lain siapa? Kamu penipu, pendusta, Saya pengajar sesat. menghujat siapa? Kamu menghujat siapa? kamu penghujat Ya, agama lain. saya menghujat Kepercayaan siapa? agama lain. Kurang ajar kamu. Agama lain itu siapa? Agama lain. Biadab. Diam kamu, saya ajarin kamu. Biadab. Kembali ke sini. Biadab. Ada aja kau ini. Kamu pendusta, kamu penipu, pengajar sesat mengatakan penyalipan Kristus adalah rencana manusia. Kamu pengajar sesat. Kamu adalah pengajar sesat. Saya ngomong, saya Timothy Lewis. Ada saja kau ini. Bagaimana adalah penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Manusia siapa? Kamu itu adalah pengajar sesat. Siapa? Kamu pendusta. Kamu penipu, agama lain siapa? Kamu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu kamu. Dungu. Pengajar sesat kamu. Kalau itu saya menghujat. Saya menghujat siapa, Dungu? Kamu ini mata pisau apa saya ini? menghujat siapa? Menghujat agama orang lain. Agama siapa? Agama orang lain. Agama Kristen juga Agama kamu siapa? penghujat. Agama apa? Agama Kristen, kamu penghujat agama Kristen. Agama Kristen di mana saya menghujatnya, Dungu? Kamu katakan penyalipan Yesus adalah rencana manusia. Kamu penghujat, kamu penipu, pendusta, kamu pengajar palsu. 18 sampai 25 itu siapa yang diminta untuk disalibkan? Allah kamu di situ. Pengajar sesat, pengajar sesat. Saya mengatakan, direkam, kamu rekam itu. Buktikan dari ayat 18 sampai 25 itu. Dasar kamu itu yang mengatakan adalah Allah. Kamu itu. Coba kau buktikan, Dungu. Bagaimana itu penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Ini kehendak Bapa, kehendak Yang Tuhan mengatakan ini. itu Coba siapa? ini. Kamu Yang mengatakan itu siapa? Kamu. Yang Anda, mengatakan Anda bahwa yang Yesus mengatakan. harus disalibkan itu Anda manusia atau yang Allah? Anda mengatakan. Ya, yang mengatakan Yesus harus disalibkan itu manusia atau Allah? Allah yang harus disalibkan. Kamu dengarkan, saya ajarin kamu. Ya? Saya tanya. Nih, dengarkan Yang dulu, mengatakan kamu jadi petanya. Yesus harus disalibkan. Coba. Oke. Yang mengatakan Yesus harus disalibkan itu Allah atau manusia? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Oke, begitu. Diam mulutmu itu. Kamu ada biar saya ajarin kamu. Nah, teman-teman semua, ya anak-anak Tuhan, ya saya tidak pernah marah. Ya saya boleh emosi, tapi saya bisa menguasai. Tunjukkan dalilnya Yesus harus diam dulu, disalibkan. kamu diam. Ini. Namun Tuhan berkehendak. Tuhan di sini adalah Allah Bapa. Ya. Mana disalibkannya, aku tanya kau di situ. Kau ini malah saja. Saya bilang teman-teman, ini mau diajarin tapi dia ngaur loh. Nggak boleh diam mulutnya. Mana kau ajarin saya tanya. Makanya diam kamu. Di mana kehendak Allah Yesus itu harus disalibkan? Tuhan dia itu perkataan siapa? Dulu. Aduh, masa ini nggak boleh diam ini anak? Dia bertanya tapi nggak dikasih orang menjawab. Ini kayak kadrun. Saya tanya. Ketika kau yang mengatakan bahwa rencana Allah, yang mengatakan bahwa salibkan dia itu rencana Allah atau rencana Bapa, yang mengatakan salibkan dia itu jadi Allah atau manusia. Kamu dengarkan, kamu diam bicara, ya. Penyalipan Kristus adalah aduh, malah ini potong-potong. Kau di mana di situ ada kata salib? Dengarkan dulu. Mata pisau. Aduh. Mata pisau. Di mana di situ ada kata salib? Hei. Aduh, ini orang nggak bisa di mana di situ ada kata salib? Kamu dengarkan dulu, kamu dengarkan. Mata pisau. Hei. Yang dengerin tuh saya di situ ada yang namanya salib.
Turunkan Nggak usah dulu Pak teriak-teriak, Bom Bang Bom. Aplongo ini semua itu Ini si pelajari Pak kalian. Bom ini kenapa? Oke, sebentar ya, sebentar Pak Timothy, sebentar Pak Timothy. Turunkan Sebentar, dulu lah Pak Timothy. dia lah. Ya, Kenapa sudah, kamu sebentar. sama si ini? Di mana Janda. di situ ada Kenapa yang Anda namanya Sudah. Makanya Anda itu seperti bunga. Sudah, sebentar Pak Timothy, sabar Pak Timothy, sabar. Sabar bagaimana? Baca WA ngana baca WA. Begini dah, ngana baca WA buang sudah. dulu dia ke tong sampah. Ya udah. Begini ya, mata pisau saya kasih turun karena sudah tidak kondusif. Saya pikir Anda ini punya pengajaran. Minta maaf, saya tidak pernah takut sama Anda. Cuma saya ini lagi sementara 4 bulan. Anda harus Pak mengerti. Bom. Ya, Sebentar, bro. saya- Sebentar. saya- Izinkan saya bicara, bro. Sabar. Izinkan saya bicara. Itu kelahiran Yesus. Saya juga bisa marah, kecuali, bro. Pak, Sabar, Jo. ini Saya ini izinkan dari tadi kita diskusi. Saya ini bisa marah loh. Dari tadi saya diskusi, saya sabar. Sebentar dulu, bro. Sebentar. Aduh. Kau dari tadi ngomong sudah, sebentar maaf ya mata pisau. Kau mau marah sama saya sudah. Kau turun sudah. Dari tadi saya mengalah loh. Saya diam, kau tinggal bicara. Iya, begini ya teman-teman ya. Saya dari tadi mengalah loh. Kau punya pengajaran itu sudah melenceng sekali. Tadi kau berpatokan cuma dalam Matius 27 ayat 25-26. Bapak ada orang berteriak, teriak, siapa misalnya salibkan dia. Cuma itu saja kau punya ayat. Saya tahu itu. Tapi sebelum manusia melakukan itu mata pisau, cobalah kita saling menghargai. Dari awal tadi kau paling bagus sekali. Kau bilang, marilah kita berdiskusi, boleh berbeda, kita tanggapi toh. Makanya saya dari tadi alon-alon, saya nggak marah-marah. Cuma saya kan tidak menyesatkan, saya juga tidak. Tapi kenapa kok orang bicara, kita kan diskusi sini supaya enak, besi menanyakan besi. Tapi kok tidak mau menerima. Tadi kok sudah sepakat bahwa biarkan saja Pak Timothy bicara, kita dua diam. Tapi kenapa Pak Timothy bicara, kok potong-potong bro? Ini bukan tidak ada yang hebat atau benar, bukan. Tapi kita berbicara sini harus punya komitmen dong. Saya ini dari tadi saya tidak mau ajak-ajak ribut, ya. Tapi tolonglah, kalau diskusi yang enak-enak saja lah. Satu bicara, satu diam, ya supaya kita enak loh ya. Saya nggak mau kita, iya, saya nggak mau ribut. Dan, sebentar bang, dan jujur ya Pak Timothy dan semua ya, bukan apa tapi mata pisau, saya nggak pernah mau cari masalah sama kalian. Cuma kalau Anda mengatakan bahwa rencana manusia minta maaf, itu pengajaran yang salah itu sudah salah itu. Berarti Yesus taat kepada manusia. Kan Yesus taat kepada Bapa. Saya sudah kasih tunjuk ayat dari tadi. Saya pikir begitu ya. Oke Pak Timothy silakan. Jangan marah-marah lah, kita santai aja lah. Ya, Silakan. ya. Saya buka kamera saya. Oke, Bapak Ibu semua, saya memohon maaf. Saya meminta maaf dari hati yang tulus. Kita baru merayakan Natal. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang ada di bawah, anak-anak Tuhan, khususnya Pak Bom Bom dan Mata Pisau. Saya memohon maaf kalau ada kata-kata salah. Ya, saya ini meminta maaf, bukan hanya dari mulut, dari hati saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya meminta maaf sama Pak Bom Bom, Bapak Ibu semua yang saya kasihi di sini, khususnya Mata Pisau dan anak-anak Tuhan yang ada di bawah. Apakah penyalipan Kristus? Nah, kita lanjut ya. Adalah rencana Bapa. Kita buka teman-teman. Ini kisah para rasul ya. Kisah para rasul ayat yang kedua. Dia yang diserahkan Allah, ini Bapa, menurut maksud dan rencana Bapa. Lihat ini Bapak Ibu semua. Nanti ada banyak ayat Alkitab. Saya boleh baca, tapi saya tidak ada waktu. Ya, Kristus yang diserahkan. Diserahkan siapa? Allah Bapa. Seperti tadi persis katakan dari kitab Nubuat Yesaya tadi. Tuhan berkehendak menyerahkan dia. Untuk apa diserahkan? Harus diremukan. Diremukan artinya itu dalam bahasa, dalam tanda kutip, dia harus menderita, dia harus dipaku, dia harus ditombak, dia harus dilulangi, dia harus dicecah, diremukan. Rupanya tidak seperti manusia, bahkan seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Bapak Ibu semua, tidak ada kematian yang paling tragis dan paling brutal dan paling mengerikan. Seorang manusia di bawah kolong langit ini selain daripada kematian Kristus. Apakah itu Tuhan itu kejam? Tidak. Makanya kita betapa berharganya, betapa Allah itu mengasihi kita sehingga ia anaknya diserahkan untuk disesah. Bapak Ibu tahu disesah.
Kristus yang diserahkan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa menyerahkan Kristus menurut maksud dan rencana Bapa. Telah kamu salibkan. Jadi penyaliban Kristus adalah rencana, kehendak, dan juga adalah keinginan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Makanya Bapak Ibu semua, Kristus mati di kayu salib adalah lambang betapa Allah mengasihi saudara dan saya yang berdosa ini. Jadi iman Ortodoks, iman Katolik, iman Protestan, seluruh keturunannya karismatik Pentakosta, 3 arus besar gereja di bawah kolong langit ini Bapak Ibu semua, bahwa penyaliban Kristus adalah rencana Allah Bapa, kehendak Allah Bapa, keinginan Allah Bapa, maunya Allah Bapa dari kekekalan. Bukan rencana manusia seperti yang dikatakan oleh mata pisau. Itu iman kita yang benar. Itu adalah iman para rasul. Itu adalah Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 53, nubuatan Nabi Yesaya. Ia harus direbukan atas rencana Tuhan, rencana Allah Bapa dan Anak sendiri dan Roh Kudus sendiri. Kristus harus mati di kayu salib. Ini disalibkan nih. Yang kamu bun-bun melalui bangsa-bangsa durhaka. Itu bangsa-bangsa maksudnya adalah tentara-tentara Romawi, orang-orang yang ada di sana, Pontius Pilatus, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan tua-tua Yahudi dan juga orang-orang Saduki, bahwa Kristus harus mati di kayu salib. Terakhir Pak Bom, standing point saya adalah